Elshinta News and Talk. Dengan letak geografis yang menyebabkan kerentanan terhadap bencana dan akses layanan publik, membuat 5 desa di Jawa Tengah masuk kategori desa tertinggal. Adapun 3 desa tersebut tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Demak dan 2 di perbukitan Tegal. Faktor tersebut diantaranya dampak perubahan iklim dan sulitnya akses menuju wilayah desa tersebut. Bagaimana pemerintah Jawa Tengah melakukan intervensi terhadap 5 desa tersebut agar bisa keluar dari kategori desa tertinggal? Kita akan jumpai Kepala Subbagian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Elita Ferrywijaya. Elshinta News and Talk. Sebelum kami berbincang, kami juga undang Anda barangkali ingin berinteraksi melalui pesan singkat 0872110910 atau juga di telepon 0247648900. Bu Elita, barangkali bisa kita definisikan terlebih dahulu ya Bu, berkaitan dengan desa tertinggal itu maksudnya yang seperti apa sih Bu, agar kita nanti perbincangannya agak mudah menyampaikan indikatornya, Bu Elita. Baik, selamat siang dengan Mas Yanuar ya. Junior Bu ya. Oh Mas Junior, mohon maaf Mas Junior, ya, selamat siang Mas Junior. Ya baik, terima kasih Mas Junior. Di Jawa Tengah itu saat ini ada 7.810 desa yang ternyata dari indeks desa terdapat 15 sebelumnya ya, 15 desa tertinggal. Nah kemudian dari 15 desa tertinggal itu kita sudah melakukan upaya begitu, bagaimana kita mencoba untuk memverifikasi lagi. Ternyata ada pemahaman yang belum sesuai begitu dengan rekan-rekan kami yang ada di pemerintah desa. Dan dari 15 itu kami temukan 5 desa yang memang ini ya masih tertinggal itu dalam artian memang yang sebenarnya begitu. Nah, di indeks desa itu Mas Junior ada 6 dimensi. Ada dimensi layanan dasar, ada dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi tata kelola pemerintahan desa, dan aksesibilitas. Nah, 5 desa yang tadi disebutkan memang kami coba cek di data indeks desa itu ada di dimensi lingkungan dan dimensi aksesibilitas yang memang masih rendah begitu Mas. Tadi sudah disebutkan bahwasanya 3 desa yang ada di Kabupaten Demak, tepatnya di Sayung ya Mas ya, itu terdampak rob begitu yang sama-sama kita tahu ada Timbul Sloko, kemudian ada desa Sidorejo dan juga desa Banjarsari. Nah, begitu. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konkret begitu. Di kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Desa memang lebih banyak bicara kelembagaan, bicara bagaimana penataan desa, bagaimana pemberdayaan masyarakat desa, tata kelola pemerintahan desa begitu. Nah, upaya dari Pemprov sendiri tentu saja bagaimana kita bisa berkolaborasi, Mas. Berkolaborasi dengan sektor terkait lainnya. Nah, untuk yang Sayung ini kan terkait dengan kebencanaan ya, tentu saja kami bekerja sama dengan dinas terkait, ada BPBD begitu. Nah, kemudian untuk karena Sayung ini ada di kawasan pesisir, tentu saja kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan di dinas kelautan perikanan, kemudian ada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Nah, yang kami coba tangkap begitu dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tahun ini ada intervensi bantuan begitu di Timbul Sloko kaitannya dengan hunian. Jadi ada pembangunan rumah di Timbul Sloko. Nah, untuk yang 2 desa yang lainnya coba kami lacak memang mungkin belum menjadi prioritas utama. Nah, ini menjadi salah satu upaya kami sinergi dengan sektor terkait untuk mendongkrak lah ya status dari desa tertinggal ini. Memang tidak bisa sendirian Mas, apapun itu kita harus berkolaborasi begitu. Nah, kaitannya dengan yang tadi di Tegal ada 2 desa yang statusnya memang tertinggal itu lebih banyak di aksesibilitas ya Mas ya. Kami coba lacak ke lapangan itu ada 1 desa yang dia kayak terisolir gitu Mas. Jadi aksesnya dia kok bisa terisolir itu kenapa Bu? Nah, jarak antar desa ini yang menjadikan dia akses untuk keluar dari desa itu agak kesulitan. Nah, terus kemudian jadi ada 1 lagi desa gitu yang iya, lokasinya memang agak jauh. Itu nanti juga ada hubungannya dengan indeks keparahan geografis
Itu juga sangat mempengaruhi. Terus ada satu desa lagi yang di Tegal tadi kan ada 2 nih. Yang satu jembatannya terputus, Mas. Nah, ya aksesibilitas juga. Nah, ini kami mencoba nanti juga akan berkolaborasi dengan sektor terkait bagaimana upaya kita untuk memantapkan akses dari 2 desa ini. Kurang lebih begitu, Mas Julian. Ya, sebenarnya kan kalau kita mengamati kan banyak juga ya di Jawa Tengah, desa-desa yang untuk aksesnya pun juga untuk masuk ke desa itu juga mungkin agak sulit ya, Bu. Tapi kenapa kemudian 5 desa ini yang menjadi bisa dikatakan paling parah, Bu? Nah, kalau tadi di awal kami menyampaikan ada 6 dimensi. Ini dimensi kan ketika kita data itu kan ada bobotnya masing-masing ya, Mas ya. Mungkin di desa yang di desa lain yang aksesnya mungkin kurang lebih sama dengan yang di Tegal tadi, dia mungkin bisa didongkrak oleh dimensi yang lainnya. Entah ekonominya, entah secara sosial, entah secara layanan dasar, atau tata kelola pemerintahan masih cukup bagus misalnya. Karena ada pembobotan dari 6 dimensi itu di masing-masing. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, tadi langkah yang dilakukan adalah upaya dalam konteks kelembagaan. Intervensi kelembagaan itu apakah punya dampak signifikan terhadap nanti keberlanjutan desa ini agar kemudian bisa terbuka, tidak tertutup kembali, kemudian juga tata kelola juga semakin baik begitu, atau bagaimana, Bu? Iya, kelembagaan mungkin saya coba jawab dari sisi penataan desa ya, Mas ya. Penataan desa itu contoh yang di Sayung. Di Sayung itu kalau Timbul Sloko terutama, itu kalau kita melihat lebih dekat ke desa itu ada 5 kakak kalau tidak salah, itu yang memang ada sudah dia tidak bisa dijangkau dari darat, dia harus pakai sarana perahu dan juga jalan yang di atas air gitu ya, Mas, jalan kayu dan air. Itu kami coba mendekati begitu ke warga dan juga pendekatan ke pemerintah desanya, kira-kira kalau kan tadi yang kaitannya penataan desa ini bisa nggak ya kalau direlokasi begitu. Ternyata karena karakteristik masyarakat di Sayung ini lebih kepada historical, jadi mereka keberatan kalau mereka harus direlokasi dari sisi itu. Nah, kalau dari sisi pemerintah desanya, ini bisa nggak ya kalau untuk penataan desa ini kita gabung begitu dengan desa lainnya? Karena pastinya kan sangat berdampak ya, Mas, ke intervensi. Nah, itu tidak dari pemerintah desa dan juga setempat itu tidak sepakat gitu, jadi keberatan gitu. Nah, kalau misalnya itu ada penataan desa, kemudian nanti ada regrouping gitu, itu nanti statusnya pasti akan berubah karena ada merger tadi. Itu pernah ada yang di wacananya muncul itu. Tapi kantor desa itu dengan akses juga dengan masyarakat juga agak jauh juga, Bu. Artinya pusat desa yang ada dengan kantor dengan masyarakat yang tinggal di situ bagaimana? Interaksi kemudian juga hubungan akses mereka juga itu bagaimana, Bu? Iya, kalau dari sisi pemerintah desa memang cukup bagus ya, Mas, cukup aware, dan pemerintah kabupaten pun untuk mengatasi permasalahan di Sayung itu cukup bagus. Bahkan pemerintah pusat pun juga ikut berperan serta di situ. Tapi kalau masih terpisah tadi, memang agak kesulitan untuk menaikkan dari sisi indeks desa tadi. Nah, meskipun nanti dari sisi yang lainnya kita dongkrak, agak berat ya kaitannya dengan ROP yang khususnya Timbul Sloko ini. Ya mungkin nanti ada penanganan yang kita lebih intens, khusus itu kan hubungannya dengan penataan kawasan permukiman juga ya, Mas, soalnya. Iya, bicara mitigasi bencana, bicara penanganan pasca bencana. Di sana itu pernah, Mas, saya coba di yang Timbul Sloko tadi. Pernah suatu ketika mereka kan sudah terdampak ROP nih, ada puting beliung juga. Nah, ini ada beberapa rumah yang langsung hilang. Oh, yang bulan Mei kan itu ya, yang bulan Mei lalu ya, Bu, kalau nggak salah ya. Pernah, saya lupa bulan apa, tapi pernah kena puting beliung. Itu akses jalan kayunya ke bawah hilang, bahkan rumah juga ada yang terdampak. Jadi kompleks ya masalah yang di sana. Nah, termasuk bagaimana dari sektor perekonomian. Mereka itu kan sudah terbiasa dengan pesisir ya, Mas, ya, nelayan. Mereka mencari penghidupan yang sehari-hari itu mereka ada di sana. Kalau kita relokasi pun pasti itu akan kesulitan untuk beradaptasi. Nah, mungkin kita pendekatannya ya tadi intervensi secara fisik dari sisi hunian, dari sisi jalan, dari sisi mungkin sanitasi, kelayakan rumahnya. Dari situ. Ya, makanya kami berkolaborasi juga dengan Dinas
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Ada berapa? Saya agak penasaran yang di Timbul Seloko ada berapa kakak Bu di desa itu Bu? Saya agak lupa ya data kakaknya, tapi untuk yang tahun ini seingat saya itu kemarin saya coba tanya ke teman-teman di dinas terkait itu ada 17 unit Mas. 17 unit rumah yang diintervensi melalui APBD provinsi. Belum lagi 17 unit itu maksudnya satu RT kan Bu sebenarnya? Kalau hitungannya ya masih tersebar sih, nggak satu hamparan gitu enggak sih. Ya masih belum ada lagi juga intervensi dari APBD Kabupaten Demak itu juga concern ke sana. Dari Basnas provinsi juga ada yang concern untuk hunian itu. Dari Bank Jateng provinsi juga ada. Makanya kenapa upaya ini adalah upaya kolaboratif yang kita tidak bisa berjalan sendirian. Kalau Dinas Permades kan kita dari sisi mendampingi desanya ya, tapi kalau dari sisi teknis yang lainnya ada kawan-kawan kami yang di sektor terkait yang kami harus terus aktif lah ya untuk berkolaborasi begitu. Baik, ini kan kalau yang di Tegal itu berarti intervensinya hampir sama, kelembagaan juga dilakukan dari Dispermades sendiri dan ada pengaruhnya nggak setelah itu Bu, setelah adanya intervensi dari pemerintah ini Bu? Nah, kalau yang di Tegal itu kan malah justru ada muncul satu lagi ini Mas yang bisa jadi berpotensi. Ada, ya. Ini treatmentnya agak susah itu. Satu desa saya agak lupa desanya. Nah, berpotensi dia tahun 2025 ada satu desa Padasari, Kecamatan Jatinegara itu tahun 2025 dia statusnya berkembang. Nah, 2026 ini kan bulan ini kan kita mulai pendataan Mas dari Kementerian Desa. 1 bulan kami diminta menggerakkan dengan rekan-rekan di desa itu dengan pendamping juga tenaga ahli yang di bawahnya BPSDM Kemendes PDTT itu mendata 1 bulan ini langsung by sistem juga yang di 2026 ini nanti muncul rilisnya juga. Nah ini satu desa Kecamatan Padasari itu berpotensi tertinggal ini karena ada tanah bergerak ya? Tanah longsor. Ada tanah longsor Mas, kalau yang Padasari itu tanah longsor. Iya. Terus kalau yang dua sudah tertinggal di 2025 itu Sangkan Jaya Balapulang sama Desa Kedungwungu Jatinegara. Sama itu Bu, yang kasusnya. jembatan. Yang Sangkan Jaya itu jembatan desanya terputus yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau yang Kedungwungu Jatinegara itu yang terisolir tadi yang dia jauh dari desa-desa yang lain tadi. Nah, Padasari Jatinegara ini statusnya berkembang, tapi kemungkinan kalau kita tidak treatment, tidak intervensi, 2026 dia bisa turun menjadi tertinggal karena ada bencana tanah longsor. Saya itu kalau yang Sangkan Jaya pernah lihat konten-konten di medsos itu yang Balapulang ya, tidak salah ya, Sangkan Jaya Balapulang itu. Sangkan Jaya Balapulang, betul. Kabarnya itu rumahnya bagus-bagus di sana Bu, karena kebanyakan warganya pada merantau. Ya, nah dia turun indeks desanya karena aksesibilitas tadi jembatan desa yang terputus. Baik. Ya, yang sungai itu ya, yang jembatan gantung itu ya? Ya, betul. Mungkin kalau dilihat rumahnya bagus-bagus berarti dia dimensi ekonominya tinggi. Oke. Ya, dimensi sosialnya mungkin juga bagus, tapi dari sisi dimensi aksesibilitas dan lingkungan mungkin dia yang turun dari situ. Untuk intervensi soal jembatan ini masukan dari Dinas Permades kemana Bu? Apakah ini bisa langsung Pemprov atau ini bisa digunakan juga untuk agenda APBD dulu Bu, atau bagaimana Bu? Nah, ini kami mencoba untuk karena kaitannya dengan perencanaan penganggaran itu kan ada TAPD ya Mas ya, kami laporkan hal-hal seperti ini ke TAPD baik tentu saja Bapeda, kami menyampaikan ke Bapeda nanti intervensi apa yang paling pas kami rumuskan begitu. Nah nanti mungkin bisa kita bicarakan juga dengan rekan-rekan sektor terkait, apakah dengan BPBD, dengan BNPB, terus kemudian dari kami sendiri juga mungkin nanti bisa mengintervensi dari sisi mananya sesuai dengan kewenangan kami. Kemudian di kita tuh juga ada TMMD ya Mas, mungkin dari sisi itu TNI, mungkin ada dari CSR atau bagaimana coba nanti kita merumuskan gitu ya upaya-upaya yang paling mungkin untuk bisa mengintervensi lokasi tersebut gitu. Baik, ini berarti kemungkinan masih akan bertambah lagi di Tegal, satu desa lagi berarti Bu ya, berarti kemungkinan ada 3.
Semoga nanti bisa terintervensi ya, tapi ya agak kesulitan karena pendataannya kan di bulan ini nih Mas, dibatasi satu bulan. Kalau bencana tanah longsornya ini tadi agak kesulitan untuk intervensi, ya potensi 2026 menjadi desa tertinggal. Gitu. Baik. Ya ini yang agak-agak PR banget ya, effort gitu buat kami. Memang ini tidak bisa diselesaikan di satu kedinasan ya Bu. Dinas mungkin kalau di Permades bisa mengintervensi di konteks kelembagaan desanya. Tapi kalau untuk barangkali tadi kalau soal akses dan sebagainya kan ini bisa juga masuk ke Dinas PU semisal atau Bina Marga dan lain sebagainya. Bisa ke arah sana juga Ibu sebenarnya Bu. Iya. Kan tadi yang saya sebutkan ya Mas, ada layanan dasar. Layanan dasar itu kan macam-macam dari pendidikan, sosial, terus kemudian ada layanan dimensi ekonomi, itu pasti kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat khususnya yang dari sektor perekonomian, lingkungan yang tadi ada pengelolaan sampah, mitigasi bencana, kemudian perlindungan terhadap SDA, sosial, terus kemudian tata kelola pemerintahan desa lah, itu kami yang langsung mendampingi untuk tata kelola. Kemudian aksesibilitas tentu saja ya dinas terkait yang kaitannya dengan aksesibilitas, konektivitas masyarakat desa, kemudian jembatan, jalan, itu kan kami tidak bisa langsung ke sana ya Mas ya. Jadi ada dinas-dinas teknis yang memang terkait. Kalau memang ada Mas yang namanya bantuan keuangan yang secara khusus begitu kepada desa. Tapi kembali lagi dengan yang katanya in this economy era, gitu kan, ada prioritas-prioritas dari pemerintah provinsi yang mungkin di jalan provinsi masih ada prioritas nih, di yang lain juga masih ada. Tapi tetap kemungkinan itu ada, tapi tetap konteksnya apa? Kolaborasi, karena Dispermades tidak bisa berjalan sendiri. Kalau dari sisi tata kelola pemerintahan kami siap untuk mendampingi, tapi dari sisi dimensi yang lain kita lebih ke pendampingan, tapi mungkin intervensi atau treatment khususnya kita harus berkolaborasi dengan sektor-sektor terkait lainnya. Bahkan tidak hanya dari sisi government ya, tapi dari sisi non-government pun kami juga mengupayakan tadi, ada Banjateng, ada Basnas, mungkin dari BUMD atau BUMN juga terbuka, kemungkinan seperti itu sangat terbuka. Kalau di Dispermades sampai ini tidak Bu, sampai kemudian melihat kebutuhan anggaran, mengalkulasi kira-kira agar desa-desa ini bisa keluar dari permasalahan itu, baik itu soal aksesibilitas, soal lingkungan itu, kira-kira butuh anggaran berapa sih Bu untuk itu semua? Pernah ini nggak Bu? Ada upaya kesana nggak sih Bu? Jadi begini, di kami itu kan juga ada bidang yang membidangi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ada yang membidangi pengelolaan aset desa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mempreview data-data dari keuangan desa, misalnya. Desa tadi coba nanti kami juga sambil lacak juga ya Mas, tentu saja desa A ini dari sisi pengelolaan keuangan desanya dia sebenarnya sumber pendapatannya dari mana saja toh, dari dana desa pasti, tapi kan sama tadi yang saya sampaikan, dana desa pun juga tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kondisinya turun begitu kan, ada prioritas-prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian dari PADES-nya dia punya sumber PADES apa saja toh. Itu kita lebih kepada mempreview ya Mas, karena ada sistem yang dari Kementerian Keuangan itu namanya SisQdes, kita bisa mempreview dari data situ. Baik. Gitu. Ada beberapa pendengar yang menanyakan atau mungkin berkomentar nih, saya akan bacakan juga. Kenapa hanya desa-desa itu saja, padahal saya punya saudara di daerah Sirampok, Brebes yang sempat mengalami tanah bergerak dan sehingga banyak warganya yang mengungsi karena adanya tanah bergerak hingga retakan tanah parah, jalan amblas. Ini apakah ada termasuk juga dalam persoalan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ada juga pendapat yang lain yang berpendapat seperti ini. Pendapatnya adalah banyak desa yang tidak hanya desa-desa itu di Jawa Tengah, masih banyak desa-desa yang lain sehingga banyak masyarakatnya pergi merantau keluar kampung halaman. Bisa dicek di beberapa daerah di Wonosobo, Cilacap, Purworejo dan daerah yang lain. Ini dua pendapat, silakan Bu dari pendengar-pendengar kita. Iya. Oke, siap. Terima kasih para pendengar setia Elesinta. Jadi begini, kita Dispermades itu tentu saja tidak hanya fokus di 1, 2, 3 atau 5 desa tadi, tapi kita memang karena rentang kendali kita itu sampai ke desa itu cukup jauh, tentu kami membutuhkan
mitra kami yang di daerah, pemerintah kabupaten, pasti kita harus bergandengan tangan juga. Cuman fokus kita itu tidak hanya 5 desa, tetap 7.810 desa. Se-Jawa Tengah itu ada 7.810 desa. Namun memang karena tadi pembahasan di awal kita bicara melalui indeks desa, sementara indeks desa dari data yang kita dapatkan ada 5 desa yang secara kita secara data 6 dimensi tadi masih tertinggal, ya itu menjadi salah satu fokus bagian kami. Tapi tidak menutup kemungkinan memang selain itu kami juga fokus ke desa-desa yang lainnya. Kami punya yang namanya terkait dengan kawasan perdesaan, Mas. Kawasan perdesaan itu berarti antar desa ya. Antar desa. Kalau kewenangan provinsi, kami kawasan perdesaan yang lintas kabupaten kota. Kemudian juga ada dari sektor ekonomi, kami punya kegiatan atau program kegiatan kaitannya dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, BUMDes ini kalau itu sudah skopnya antar desa atau kawasan tadi, ada namanya BUMDes bersama. Begitu, itu dari sektor ekonomi. Kemudian dari sektor layanan dasar, di kami sekarang ada kaitannya dengan Posyandu 6 SPM. Nah, kami fokusnya juga jadi punya prioritas masing-masing begitu. Dan punya kolaborasi dengan masing-masing yang lainnya. Tapi 6 dimensi tadi tetap menjadi fokus kami untuk baik di sisi perencanaan, penganggaran maupun nanti intervensi pelaksanaan kegiatan. Itu. Tapi ini pun juga tidak lepas dari peran perencanaan yang ada di Bapeda tentu saja, dan juga kolaborasi dengan sektor-sektor yang lainnya ketika itu sudah intervensinya ranahnya teknis begitu, kayak tadi yang kaitannya dengan hunian gitu ya, perumahan. Jadi kami harus bekerjasama dengan rekan-rekan yang membidangi itu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nah tadi yang si Rampok Brebes itu sepertinya ada itu tanah gerak itu kayaknya sempat saya pernah mendapatkan informasi begitu, juga ada intervensi yang kaitannya dengan rumah kalau tidak salah. Mungkin nanti saya coba koordinasi lagi dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Perumahan. Gitu. Oke, baik, luar biasa sebenarnya. Tapi kalau selain desa-desa tadi sebenarnya ada nggak sih Bu desa-desa yang sudah dikategorikan bukan tertinggal? Apa istilahnya kalau berarti yang ada di Desa Permades? Desa-desa yang dia sudah cukup maju berkembang itu ada Bu di Jawa Tengah dan ada. Ya, tadi dari berdasarkan indeks desa tahun 2025 ke sana, keempat ke sana itu namanya indeks desa membangun, Mas. Dari Kemendes itu. Kemudian 2025 itu mulai namanya indeks desa. Yang indeks desa membangun itu dari komposit 3 indikator, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, yang 6 tadi itu ada di indeks desa. Ada pengklasifikasian dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, bahkan ada desa sangat tertinggal gitu. Nah, alhamdulillah Jawa Tengah itu udah nggak ada desa sangat tertinggal, tinggal menyisakan yang tadi 5 desa tertinggal. Nah, di Indonesia sendiri secara nasional ya, Mas, sangat tertinggal itu masih ada sekitar 4.694 desa secara nasional. Nah, kita udah nggak ada. Yang tertinggal masih ada sekitar 4.672 desa sangat tertinggal secara nasional. Yang kita masih datanya pakai data yang 15 desa tadi itu. Dengan total jumlah desa itu di 2025 ada 75.260 sekian gitu. Itu total se-Indonesia. Gitu. Kalau di ini kita masih cukup bagus ya. Secara umum kita masih baik ya. Secara umum desa-desa kita sebenarnya cukup maju ya, Bu. Iya, masih cukup bagus, masih cukup baik, maju. Desa mandirinya aja kita meningkat, Mas, dari tahun 2025 ke 2026 kita statusnya meningkat. Apa yang membuat desa mandiri kita meningkat, Bu? Apakah memang karena adanya BUMDes misal atau dana desa, atau memang karena ada faktor lain, Bu? Tentu saja faktornya cukup banyak ya, Mas. Tetap kita bicaranya 6 dimensi tadi. Apapun upaya itu kan dilakukan untuk bagaimana kita memandirikan desa kita. Nah, dari situ tidak hanya terpaku dari sisi fisik, infrastruktur, dari sisi sosial saja, ekonomi, tapi memang semuanya sangat berpengaruh. Dan indeks desa itu sendiri ada pembobotannya, ada scoringnya gitu. Dari layanan dasar sosial itu ada scoringnya masing-masing gitu, Mas. Baik. Ya, itu cukup banyak indikatornya, Mas. Di kuesioner itu sampai
ribuan, Mas. Ada 1879 ini di dalam kuesioner itu yang teman-teman di desa itu harus melihat fakta di lapangan seperti itu, nanti didampingi oleh rekan-rekan dari tenaga pendamping desa untuk mengisi kuesioner yang tadi saya sampaikan 1 bulan ini nih untuk segera menyelesaikan. Oke, baik. Kalau dari visi gubernur kita Ahmad Lutfi kan sebenarnya ada beberapa fokus program. Saya kalau istilah mendengar ada konsep desa maju berdaya. Itu juga berkaitan dengan konsep nasional, misal berkaitan dengan lumbung pangan dan sebagainya, swasembada. Itu bagaimana melakukan sinkronisasi itu dari dinas sendiri, Bu? Iya. Nah, kaitannya saya nyambung nih dengan konsep yang 136 program prioritas Bapak Gubernur itu memang salah satunya desa maju dan berdaya. Nah, ini memang based on datanya ya kita pakai data indeks desa tadi, Mas. Tetap kita apapun yang sudah diamanatkan itu yang menjadi dasar kami begitu untuk melaksanakan amanah tersebut. Nah, kaitannya desa maju berdaya itu tidak hanya di Spermades saja yang dari yang kami terima ya Mas ya, dari panduan yang kami terima itu melibatkan dari OPD terkait lainnya. Perangkat daerah ada Dinas Perindak, ada Bapeda, ada BPBD, gitu. Bahkan kaitannya dengan itu pun nanti kami juga berkolaborasi dengan Badan Riset Daerah. Nah, jadi ada lokus-lokus yang mungkin kita akan coba kaji nih, bagaimana sih kondisinya, kemudian bagaimana nanti mengidentifikasi potensi permasalahan, kendala, sampai dengan kita bisa menyusun strategi, alternatif solusi untuk mengintervensi desa-desa yang memang harus kita intervensi selayaknya, gitu. Baik, prosesnya masih panjang ya Bu, kalau berkaitan dengan desa kita ya Bu? Cukup banyak dan panjang, kompleks ya pasti. Bicara desa itu sangat menarik karena semua hal itu ada di situ, dari lahir sampai meninggal itu kan pasti ada di desa, dan semua sektor itu desa pasti ada. Tinggal bagaimana kita yang ada di supra desa itu bisa mendampingi, mengarahkan, kemudian mencari saya sampaikan mencari alternatif solusi untuk desa ini lebih mandiri, lebih maju dan berdaya sebagaimana program Bapak Gubernur gitu, Mas. Sempat marak desa wisata, Bu, beberapa waktu terakhir. Sampai sekarang apakah itu masih menjadi primadona atau ada perubahan paradigma desa, Bu? Kalau desa wisata memang secara sektoral itu ada di dinas yang membidangi ya. Sekarang namanya Disbudparekraf. Itu juga kami kurang tahu spesifik intervensinya apa saja, tapi dari teman-teman Budparekraf pun juga mencoba untuk menggandeng kami di terkait dengan wisata. Ini kan juga menjadi fokus tematik dari perencanaan pembangunan daerah. Nah, dari situ kami pun juga mengidentifikasi, Mas, desa-desa mana yang BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa itu fokus kaitannya dengan wisata. Itu untuk 2027, 2026 ini tematiknya lebih kepada pangan. Sekarang kebetulan saya di program nih, di perencanaan nih, 2026 di pangan, kami mengidentifikasi BUMDes mana saja yang bergerak di sektor ketahanan pangan. 2027 sektornya di pariwisata. Nah, pasti kita akan melihat lagi nih, karena kami punya BUMDes ya, ibaratnya tadi yang saya sampaikan, BUMDes itu bergerak di wisata seperti apa toh? Kolaborasinya dengan, kalau desa wisata ini biasanya yang ngelola Pok Darwis, Mas. Kelompok sadar wisata. Ada beberapa BUMDes di kami, bukan beberapa, cukup banyak BUMDes di kami itu yang unit usahanya itu memang kaitannya dengan kepariwisataan. Nah rata-rata ini juga bekerja sama dengan Pok Darwis, gitu. Baik. Ada pesan lagi yang masuk, saya bacakan ya Bu. Ini ada 2 pesan lagi, mungkin barangkali bisa jadi sekalian closing statement juga. Ada Pak Toto yang berpendapat kok sekarang nggak ada lagi rame-rame desa wisata yang dikelola oleh masyarakat desa, tapi sekarang rame-rame panen raya. Malah yang panen bukan masyarakat desa, tapi instansi seperti polisi, tentara, dan kementerian yang lain. Ini yang pertama ya dari Pak Toto. Ada lagi pendapat yang menyampaikan, saya usul Bu, infrastruktur desa terutama untuk jalan-jalan diintervensi dari anggaran pemerintah provinsi. Karena kalau anggaran APBD biasanya lama dan tergantung pilihan politiknya. Nah, katanya begitu. Tanggapannya silakan Bu, dari Pak Yasin berpendapat.
Oke, terima kasih Pak Yasin. Jadi begini, untuk desa wisata, mungkin kalau kami dari Dispermades tidak bisa berkomentar cukup banyak ya, karena desa wisata ini ranahnya tadi saya sampaikan ada di Disbud Parekraf, teman-teman. Mungkin malah bisa menjadi tematik berikutnya ini Mas Junior untuk pembahasan begitu ya, desa wisata spesifik di teman-teman Bud Parekraf. Nah, kalau yang infrastruktur sebenarnya di kami pun itu sudah ada juga, sempat saya singgung tadi, ada bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini memang kalau regulasi dari pemerintah pusat kan ada transfer ke daerah ya. Nah di kami itu ada bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan juga ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Nah kalau di Dispermades itu ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang salah satu menunya adalah jalan, jembatan, talud, macam-macam itu ada cukup banyak menu di situ, tapi kaitannya dengan sarpras perdesaan, infrastruktur itu tadi ya. Nah itu sudah ada di kami mungkin, tapi ya tadi ya prioritas itu tadi cukup menjadi bagian untuk kami pertimbangkan begitu. Tapi tahun 2026 untuk sarpras perdesaan, bantuan keuangan pada pemerintah desa itu 1,7 pada saat itu, karena kemarin terdampak efisiensi menjadi 1,5 triliun. Itu yang bantuan keuangan pada pemerintah desa. Untuk alokasi anggaran dari APBD provinsi sudah ada. Dari tahun ke tahun sudah ada. Dan itu naik dari tahun sebelumnya Mas memang. Gitu. Oke, baik. Ada pendapat satu lagi ini saya bacakan ya. Kabarnya anggaran desa tahun 2026 dipangkas drastis rata-rata hingga 60-70%. Ini dampaknya tentunya bagi operasional desa sehingga banyak program yang tidak terrealisasi. Perlu dukungan provinsi barangkali jika ada anggaran bisa dimasukkan ke desa untuk peningkatan ekonomi desa. Tanggapannya Bu, terakhir Bu, mohon maaf ini untuk menanggapi pendengar. Baik. Kayaknya menarik ya bicara tentang semakin desa. Lama semakin ramai ini. Iya, semakin ramai ini. Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk yang tadi turun drastis itu yang tadi kami sebut Mas dari dana desa. Dana desa itu sumber biayanya memang dari APBN ya. Dari APBN yang kita tadi saya sampaikan, kita bisa mempreview. Kalau itu kan kebijakannya udah pusat nih, udah ranahnya teman-teman di pemerintah pusat, jadi kita tidak bisa banyak berkomentar juga. Kalau dana desa itu turun, faktornya apa itu murni kewenangan di pusat. Tapi dengan turunnya dana desa itu tadi provinsi punya strategi untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Yang bantuan keuangan kepada pemerintah desa itu juga masuk ke APBDes Mas. Jadi struktur APBDes itu ada pembiayaan selain PADes ya, pasti ada PADes nih. PADesnya seberapa banyak sih, tapi memang kalau PADes teman-teman pemerintah desa agak berbeda tentu saja karakteristik desanya, itu kan terpengaruh dari potensi desa dan juga bagaimana kemampuan perekonomian di desa itu. Tapi ada belanja, ada sumber pembiayaan yang dari pemerintah pusat, di dana desa, yang dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Itu masuk di dalam struktur APBDes. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu sudah berbincang ya pada siang hari ini. Sebenarnya masih ada lagi pesan-pesan dari pendengar saran, tapi memang waktunya memang terbatas. Bu Elita. Ya, terima kasih sekali Mas Junior dan juga rekan-rekan pendengar El Sinta yang selalu setia untuk mengikuti update berita-berita terkini. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Elita. Selamat siang Mas Junior, terima kasih. Kepala Subbagian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Elita Ferry Wijaya. El Sinta Semarang News and Talk.